Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Walaupun mestinya hari ini kita beribadah, berkumpul bersama, kita bisa bertatap muka. Tetapi karena situasi keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka, maka ibadah sore ini diadakan secara online. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa mengikuti dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan secara online. Karena situasi tidak mendukung ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan pasti memberikan kemurahan kepada kita. Tuhan senantiasa memimpin menyertai kepada kita dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan ini mari kita akan buka di dalam ibadah online ini. Kita akan naikkan doa kepada Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba sore hari ini datang ke hadirat-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan dalam semuanya Tuhan, meskipun Tuhan ibadah biasa kami harus berkumpul, kami harus bertatap muka, tapi kami saat ini tidak dapat. Tetapi biarlah semuanya ini Tuhan tidak akan menjadi halangan kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami dapat senantiasa Tuhan bersekutu setiap pribadi kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya ini Tuhan, biar Engkau saja yang dimuliakan Bapa. Terima kasih. Ibadah sore ini hamba mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita langsung saja, kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Sebab sore hari ini Tuhan mengirimkan hambanya untuk membawakan firman Tuhan. Nah, langsung saja saya sampaikan kepada hambanya. Mari, Om. Puji Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sore hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita ada yang baik di rumah, yang sedang di perjalanan atau bepergian, ya. Hari ini bersama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya secara pribadi sangat bersukacita di mana bisa hadir di tempat ini di GPD Ontorejo, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini bersama seluruh sidang jemaat yang hadir, yang ada, boleh mempercayakan saya ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita sore hari ini. Karena situasi, kondisi, maka hari ini ya kita tidak beribadah secara langsung seperti biasanya, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita berdoa buat bangsa kita, berdoa buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kiranya apa yang sedang terjadi membawa pemulihan, bisa menyatakan kemuliaan Allah. Sebab kita percaya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semua ada di dalam tangan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan. Dan kita percaya segala sesuatu yang terjadi kalau bukan seizin Tuhan tidak akan terjadi. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap percaya bahwa di tangan Tuhanlah hidup kita ya. Semua orang pasti satu saat mati ya. Bukan hanya karena corona terus mati, tidak. Semua orang pasti mati. Tetapi di dalam situasi seperti ini kita sebagai umat-umat beriman, kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjaga diri kita. Ya, kita juga mendukung pemerintahan yang ada mengambil keputusan, dan semua itu tentunya
membawa kebaikan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang ada. Puji Tuhan, menyingkat waktu, tidak lupa saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya adalah Volkes Letik. Ya, puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kita sore hari ini dan lewat kebenaran firman Tuhan, ya, yang Tuhan siapkan bagi kita kiranya akan menguatkan kita untuk kita menghadapi kenyataan hidup yang harus kita lewati, ya. Saya dari Tulung Agung dan pelayanan di Tulung Agung, dan hari ini saya boleh berhadapan bersama Bapak Ibu Saudara yang ada. Puji Tuhan, kita akan langsung saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Sore hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pola hidup kekristenan yang ada supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita memiliki pola yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebab hari-hari ini, ya, banyak anak Tuhan mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan, tetapi dengan pola yang salah, ya, sehingga membuat mereka menghadapi kenyataan hidup ini penuh dengan kekecewaan, ya, mereka penuh dengan sakit hati karena mereka salah pola di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar kembali untuk kita melihat bagaimana pengiringan kita selama ini. Pola yang kita pergunakan untuk mengiring Tuhan, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Kalau di dalam dunia ini kita hidup itu hanya ada dua pola, ya. Jadi hidup itu hanya ada dua pola, pola makan dan kebanyakan pola, ya. Kebanyakan pola mesti sakit, ya. Jadi situasi seperti ini jangan kebanyakan pola, ya. Kita mau ikuti polanya Tuhan aja supaya kita dilindungi Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7, ya, firman Tuhan yang ada kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakannya buat kita. Di dalam Galatia 6 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sangat jelas. Dikatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kita percaya apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dalam mengiring dan melayani Tuhan, kita percaya suatu saat nanti kita akan mendapatkan upah, itu janji Tuhan. Nah, tetapi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia ini selama kita hidup, tentunya Tuhan ingin supaya pola kekristenan kita itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Sebab hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang sudah mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, dan tidak heran banyak orang juga mengikutinya, ya. Mereka mulai mengikuti pola-pola yang ditawarkan oleh dunia ini seolah-olah itu kebenaran. Tetapi pada akhirnya kita melihat, ya, terjadi penyesatan, ya, membuat iman jemaat semakin goyah, ya, tidak kuat karena pola yang digunakan adalah pola-pola dunia yang kelihatannya benar tetapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan yang ada supaya kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan bagi kita. Sore hari ini saya ingin membagikan 6 poin, 6 pola kekristenan kita, ya, selama kita mengiring Tuhan di dunia ini. Ada 6 pola yang Yesus berikan kepada murid-muridnya waktu Yesus masih ada di bumi ini bersama murid-murid. Dan kiranya pola ini kita akan praktekkan di dalam hidup kita supaya kita benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang diperkenankan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat poin yang pertama, yaitu pola orang Kristen yang pertama, yaitu Kristen 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, atau 5 wanita bijak atau 5 wanita bodoh.
di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 12. Kalau Bapak Ibu membaca di situ, dengan jelas dijelaskan tentang bagaimana kelima wanita bijak dan 5 wanita bodoh ini di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Di sini Yesus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita memiliki pola kekristenan yang benar. Tentunya saya percaya kita semua mau menjadi seperti 5 gadis bijak. Ke-10 orang wanita ini sama-sama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dari konteks ayat ini, ya, mereka sama-sama sedang melakukan tugas, yaitu menantikan mempelai pria. Ya, sama-sama melakukan persiapan. Ya, contohnya kita sama-sama melakukan ibadah. Tetapi kita melihat dari 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ini, ada suatu perbedaan yang Yesus ingin ajarkan kepada kita supaya kita memiliki pola yang benar di dalam kita menantikan Allah kita sebagai juru selamat kita yang nanti datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Nah, kalau kita melihat persiapan kelima gadis bijak dan kelima gadis bodoh ini, ya, yang 5 yang bijak, ya, Kristen yang bijaksana mempersiapkan diri dengan penuh hikmat serta sungguh-sungguh untuk menyongsong Kristus sebagai mempelai pria. Ya. Jadi yang bijak sungguh-sungguh. Ya. Yang 5 yang bodoh, Kristen yang bodoh juga mempersiapkan diri tetapi menganggap remeh dan masa bodoh. Tidak sungguh-sungguh dan tidak punya hikmat. Kenapa saya katakan tidak punya hikmat? Kalau punya hikmat pasti dia lihat yang 5 bijak ini menyediakan minyak segini. Berarti kalau minyaknya segini dia bisa lihat dong, dia bisa mengikuti. Tetapi ini tidak. Dia tidak berhikmat, akhirnya saat mempelai datang, ya, 5 wanita bijak dikenal oleh Tuhan, yang bodoh tidak dikenal. Masalahnya hanya sepele. Ya, kekurangan minyak. Saat minyaknya yang bodoh ini habis, mempelai sudah datang, mereka masih pergi mencarinya. Nah, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya, di dalam gereja, terkadang jemaat kita sebagai orang-orang percaya, kita salah pola di dalam mengiring Tuhan. Ya. Terkadang kita melihat orang yang imannya lebih kuat, imannya besar, imannya kokoh di dalam Tuhan, ya. Kita seharusnya punya kerinduan untuk sama. Tetapi terkadang kita lebih menghakimi, sok suci, sok kudus. Nah, padahal dia sedang memperjuangkan, mempersiapkan minyaknya untuk menyongsong mempelai. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau dikenal oleh Tuhan, milikilah pola hidup seperti 5 gadis bijak. Memiliki persiapan yang cukup di dalam menghadapi tantangan dunia ini, ya, terkadang membuat minyak rohani kita habis, ya. Tetapi sore hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita supaya kita meniru yang 5 gadis bijak ini. Selalu memiliki persiapan di dalam hidup kita. Sebab kita tidak tahu kapan Yesus kembali. Ya. Yesus kembali pada kali yang kedua, ya, berbicara tentang kedatangan Tuhan bisa secara pribadi, ya, lewat kita dijemput kembali oleh Tuhan, lewat kematian. Tetapi juga secara umum Yesus datang pada kali yang kedua pada akhir zaman nanti. Nah, untuk itu sekali lagi sebagai umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau meniru 5 gadis bijak supaya pada akhirnya kita dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai kita ditolak, kita tidak, ya, pintu ditutup, akhirnya dikatakan kita sebagai orang yang tidak dikenal, sangat disayangkan. Sekian lama kita mengiring Tuhan, tetapi pada akhirnya kita tidak dikenal karena kita kurang sungguh-sungguh, kurang melakukan persiapan di dalam hidup kita. Nah, puji Tuhan, kiranya poin yang pertama ini kembali mengingatkan kita untuk kita memiliki pola seperti 5 gadis bijak.
tidak seperti 5 gadis bodoh. Kemudian kita akan melihat pada poin yang kedua, pola yang kedua, yaitu pola orang Kristen di dalam bait suci dan Kristen halaman. Ya, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan sampai ayat yang kedua, ya di situ menjelaskan tentang pola ya orang Kristen di dalam bait suci dan orang Kristen di halaman. Ya. Kristen di dalam bait suci yang akan diukur dari tubuh, jiwa, dan roh sampai hati. Ya, jadi Kristen di dalam bait suci itu akan diukur. Ya, seluruhnya diukur. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita. Hidup kita persembahkan kepada Tuhan, bukan hanya berbicara tentang kita duduk di gereja, kita berdiri di gereja, kita mengangkat tangan memuji Tuhan di gereja. Tidak hanya sebatas itu, berbicara tentang ibadah sejati. Ibadah yang sejati adalah saat kita di rumah, kita di pekerjaan, kita di sekolah, kita dimanapun. Saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, saat kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah ibadah kita yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita benar-benar melakukan ibadah kita yang sejati, ya, seperti hari ini walaupun Bapak Ibu di rumah, tetapi saya percaya dengan iman yang sungguh-sungguh Bapak Ibu rindu supaya senantiasa melekat dan dekat dengan Tuhan. Ya. Untuk itu sore hari ini ya, lewat poin yang kedua ini kita belajar bahwa kita rindu supaya kita diukur. Saat kita diukur kedapatan benar-benar memiliki bobot dan kualitas. Ya, kita tidak mau menjadi Kristen halaman saja ya. Di dalam ayat itu dijelaskan dengan jelas ya, Kristen pelataran atau halaman tidak diukur, hanya penampilan saja dan akan mengalami aniaya atau yang kita kenal adalah antikris, masa antikris. Ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti 5 gadis bodoh, saat tidak dikenal mereka akan ketinggalan, mereka juga akan masuk ke dalam masa antikris. Pola ini juga, yang kedua ini juga, saat menjadi Kristen halaman, juga nanti akan mengalami masa penganiayaan antikris. Untuk itu mari kita mau menjadi orang-orang Kristen yang ada di dalam bait suci. Ya. Artinya kita menjaga seluruh kehidupan kita sebagai ibadah yang sejati. Kita di dalam segala hal, aspek hidup kita. Seperti yang dikatakan oleh Kolose bahwa Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa apapun yang kita kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Entah kamu bekerja, entah Bapak Ibu Saudara ada di pekerjaan, di sekolah, dimanapun pergi dan berada, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan. Maka di dalamnya itulah membuktikan bahwa ibadah sejati itu kita kerjakan di dalam hidup kita. Membuktikan bahwa kita adalah jemaat-jemaat Tuhan yang berada dalam posisi di dalam bait suci. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam poin yang ketiga, tentang pola Kristen emas dan Kristen kayu rumput kering dan jerami. Ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 13, ya di situ dijelaskan tentang bagaimana seseorang membangun. Dasarnya sama, dasar bangunan itu sama, yaitu Kristus. Kita sebagai jemaat Tuhan, orang Kristen, Yesus Kristus adalah dasar kita percaya, dasar iman kita, pondasi hidup kita. Tetapi pertanyaannya, saat kita mengiring dan melayani Tuhan, kita membangun dengan bahan apa? Ini yang menjadi permasalahannya. Kita membangun dengan cara dan bahan seperti apa? Kita menggunakan bahan rumput, jerami, atau kayu kering, atau kita menggunakan emas, perak, permata. Nah, semua akan diuji dengan api. Ya. Mana yang bertahan dalam ujian dan mana yang tidak. Ya, mana yang akan bertahan. Semua akan diuji dengan api. Kalau emas,
Semakin kena api, semakin murni. Ya. Saat diuji dengan api semua akan terbakar, emas juga terbakar, ya, kayu, rumput kering kebakar dan habis. Tetapi emas semakin dibakar semakin murni. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, kita mau membangun diri kita dengan kualitas emas. Seperti Ayub berkata, jika aku diuji aku akan timbul seperti emas. Artinya saat kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan yang ada, kiranya itu membuat kita timbul seperti emas, bukan membuat kita justru kebakar seperti kayu, rumput kering, jerami yang ada. Kalau kita membangun dengan dasar seperti itu, maka saat kita menghadapi ujian, kita tidak akan kuat. Kita gampang menyerah, kita gampang kecewa, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tetapi kiranya kita sebagai orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita membangun dengan kualitas yang diinginkan oleh Tuhan. Milikilah bangunan dengan kualitas emas, supaya saat menghadapi ujian, kita tetap kuat, kita tetap kokoh di dalam Tuhan, kita tidak gampang menyerah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau merenungkan kembali pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita membangun di atas dasar Kristus Yesus sebagai pondasi kita? Kita membangun dengan bahan yang bagaimana? Bahan yang tahan ujian atau bahan yang gampang roboh? Itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Setiap kita yang mengetahui selama kita mengiring dan melayani Tuhan, bahan yang kita gunakan itu apa? Sungguh-sungguhkah kita mengiring dan melayani Tuhan? Apa karena seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, umat ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ini adalah contoh bahwa orang yang membangun dirinya hanya dengan kayu, jerami, rumput kering. Kelihatan beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. 2 Timotius 3 berkata bahwa manusia akhir zaman kelihatan beribadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri diri sendiri. Mari kita mau sebagai jemaat Tuhan, kita memiliki Kristen iman yang berkualitas seperti emas. Supaya tahan ujian, tahan cobaan, tahan tantangan, apapun masalahnya tidak membuat kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Kita akan melihat kepada poin yang keempat, bagaimana pola Kristen. Ya, yang keempat adalah Kristen 5, 2, dan 1 talenta. Jadi pola yang keempat ini berbicara tentang 5, 2, dan 1 talenta. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18, di situ berbicara Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta ini. Yang 5 dan 2 talenta mengembangkan dan mendapat untung dan bahkan mendapatkan tambahan, ya, mendapatkan untung yang sangat besar, ya. Yang 1 yang memiliki 1 talenta menguburkan. Nah, ini terkadang banyak yang terjadi di dalam gereja Tuhan. Ada yang merasa, waduh, saya hanya punya 1 talenta. Biar saja yang punya 5 itu, yang punya 2 itu yang melayani. Saya kan enggak punya kemampuan, enggak punya talenta. Yang 1 akhirnya menguburkan talentanya. Padahal sejak kita lahir Tuhan menaruh dalam hidup kita, semua orang itu punya talenta. Kita mau mengembangkannya atau tidak? Nah, pola ini kita tidak mau mengikuti pola talenta yang memiliki talenta 1 ini. Ya. Walaupun hanya 1, kita mau mengembangkannya, maka Tuhan akan menambahkannya lagi. Terkadang di dalam pelayanan, ya, di dalam gereja jemaat, ada yang seperti itu. Tapi saya percaya sore hari ini Tuhan ingin mengubahkan kita. Walaupun kita punya hanya 1 talenta, kita mau setia mengembangkannya. Karena saya percaya saat kita mengembangkannya, Tuhan akan menambahkannya. Sebab firman Tuhan berkata, setia dulu dari perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar.
Kalau kita tidak setia dengan yang satu, bagaimana Tuhan kasih 2, kasih 5 dan seterusnya. Setia dulu dengan yang kecil, maka Tuhan akan mempercayakan yang besar. Ya, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar untuk memiliki pola kehidupan kekristenan yang benar. Di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, sekecil apapun ya talenta yang Tuhan percayakan, mari kita mau belajar saling melengkapi satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus ya. Kita semua mengetahui bahwa tubuh Kristus itu tidak hanya tangan saja, tidak hanya mata saja, tidak hanya telinga. Semua tubuh ini ada fungsinya. Yang tidak kelihatan pun ada fungsinya. Jadi jangan merasa talenta saya hanya segini, kemampuan saya nggak mau melayani, biar aja yang itu yang melayani, itu aja yang melayani, mereka aja. Ya selamanya kita tidak akan berkembang, kita hanya seperti itu saja. Karena Tuhan ingin melihat kesetiaan dulu, baru Tuhan akan tambahkan. Kalau kita tidak setia, ya selamanya kita memiliki satu seperti yang memiliki satu talenta ini dikubur. Tidak ada perkembangan dan isinya hanya biasanya kalau satu talenta tidak mau melayan, tidak mau buat ini, tidak mau buat itu, maka isinya kecemburuan, ya. Terus mulai tidak menghargai, isinya iri hati. Nah, seperti itu akibatnya, efeknya. Tetapi kalau punya satu talenta dan bersyukur mau mengembangkannya, maka saya percaya di dalamnya Tuhan dipermuliakan ya, saling melengkapi, yang 5, yang 2, yang 1 sama-sama mengembangkannya, sama-sama bergandengan tangan, maka di dalamnya kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita melihat kembali kepada poin yang kelima ya, tentang Kristen gandum dan lalang. Ya, pola seperti ini ya. Saya percaya Bapak Ibu mengerti tentang gandum dan lalang ini seperti apa ya. Gandum berbuah yang baik yang dapat dinikmati. Lalang buahnya tidak bisa dinikmati, hanya menjadi sandungan bagi gandum. Merusak bukan motivator tetapi provokator. Saya percaya di dalam jemaat Ontorejo tidak ada yang menjadi provokator ya. Tidak ada yang menjadi perusak. Tetapi menjadi jemaat memiliki pola seperti gandum. Ya, semakin berbuah, semakin rendah hati. Ya, semakin melayani. Bukan menjadi bos, tetapi semakin melayani, semakin dipercayakan Tuhan, semakin menunduk dan semakin melayani. Itulah yang diinginkan Tuhan. Jadi jangan memiliki pola kekristenan seperti lalang. Ya, kerjaannya merusak, ya, tidak memotivasi tetapi memprovokasi. Nah ini sangat berbahaya, jangan sampai terjadi di dalam jemaat Tuhan karena ini sangat menghancurkan jemaat Tuhan. Semuanya akan ada waktunya, Tuhan katakan tidak usah dicabut. Terkadang kita melihat di dalam jemaat, mungkin Bapak Gembala melihat jemaat ini kok kayak gandum, sangat menyakitkan. Bisa jengkel dicabut aja. Tetapi Tuhan Yesus memberikan contoh, tidak usah dicabut dulu. Biarkan saja. Nanti ada masanya untuk dituai. Kalau dicabut, katut semua. Tidak usah, biarkan saja. Dia memiliki pola seperti itu, didoakan mau berubah, didoakan terus. Kalau mau berubah puji Tuhan, kalau mau berubah Tuhan Yesus biarkan dulu, biarkan saja. Ya. Jadi ada waktunya akan kelihatan siapakah yang memiliki pola seperti gandum dan siapa yang memiliki pola seperti lalang. Ada waktunya. Jadi saat penuaian itu tiba akan kelihatan dan saya percaya jemaat Ontorejo mau menjadi jemaat yang memiliki pola seperti gandum. Semakin dipercayakan, semakin melayani, semakin rendah hati dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tidak merusak, tidak memprovokasi atau tidak membuat jemaat menjadi kacau. Ya, kiranya poin ini menjadi suatu perenungan kita kembali untuk kita lebih setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ya, jadi Kristen gandum dan lalang. Ya, Bapak Ibu kita akan melihat ya di dalam ayatnya tertulis di dalam Injil Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30 ya.
Kita bisa melihat di situ bagaimana perumpamaan yang Yesus berikan supaya kita benar-benar merenungkan pola kekristenan kita di dalam Tuhan. Poin yang terakhir, poin yang keenam, kita melihat tentang pola Kristen domba dan kambing. Saya juga percaya Bapak Ibu tidak heran dengan domba dan kambing ini. Saya percaya semua tahu tentang karakter atau sifat dari domba dan kambing. Saya percaya jemaat Ontorejo, ya, kalau semua disuruh pilih, semua pasti pilih domba. Tapi Yesus memberikan perumpamaan ini, ternyata ini terjadi di dalam gereja. Ada jemaat Tuhan seperti kambing, karakternya, sifatnya, ya. Dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40, ya. Kristen domba suka berbagi dan melayani, ya. Kristen kambing suka berkelahi, cari kepentingan diri sendiri, mementingkan kepentingannya sendiri. Allah terserah, mau melayani terserah, mau gimana terserah, gereja mau jadi apa, yang penting ya terserah. Itu Kristen kambing, ya. Tetapi kalau Kristen domba, oh ya gereja saya gini, saya mau gini ya, biar baik ya, ngomong yang baik, semua yang baik. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memiliki pola Kristen seperti domba, ya. Pola Kristen yang Yesus inginkan, ya. Bukan serigala berbulu domba, ya, itu bahaya lagi, ya. Kalau serigala berbulu domba itu lebih kejam lagi, ya. Kalau kambing langsung kelihatan enggak apa-apa, ini serigala berbulu domba, ini yang lebih bahaya, ya. Jadi kita mau memiliki Kristen, kalau Kristen domba benar-benar domba, ya. Jangan sampai bulunya saja domba tetapi dalamnya kambing atau serigala, sangat berbahaya. Nah, untuk itu kita mau merenungkan hidup kita, kekristenan kita, apakah pola kita sudah seperti yang diinginkan Tuhan atau tidak. Kiranya keenam poin ini, ya, kembali menjadi suatu perenungan kita di dalam pengiringan kita selama ini kepada Tuhan. Apakah pola yang kita gunakan di dalam mengiring dan melayani Tuhan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Pengajaran ini diberikan Yesus langsung kepada murid-muridnya tentang bagaimana pola kekristenan untuk berkenan kepada Tuhan, ya. Kita akan melihat di dalam sebagai ayat penutup di dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Di situ berkata, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pilihan ada di tangan kita. Bapak Ibu mau memiliki pola seperti 5 gadis bijak atau 5 gadis bodoh, atau seperti jemaat di dalam bait suci atau di halaman, atau seperti gandum atau lalang, atau seperti Kristen yang membangun dengan dasar emas, dengan bahan emas atau kayu rumput kering, atau domba dan kambing. Kembali kepada pilihan kita. Kita sendiri yang tahu selama ini kita sudah mengiring Tuhan dengan pola yang benar atau tidak. Sebab suatu saat nanti kita akan menuai apa yang kita tabur. Ya, kalau kita menabur di dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam roh, maka yang kita tuai adalah hidup yang kekal di dalam roh itu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya memberkati kita, menguatkan kita. Situasi di kita sekitar kita memanas, kiranya firman Tuhan bisa mengademkan hati kita, membuat kita tenang, membuat kita teduh, karena kita pun punya pola hidup Kristen yang benar di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan tetap melindungi kita, percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Dia tetap menyertai kita di saat yang susah, saat yang sukar, saat yang senang, Dia tetap Immanuel adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore, Immanuel, Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, bila firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kita,
Dan firman Tuhan senantiasa boleh bertumbuh di dalam iman kekristenan kita. Jangan sampai iman kekristenan kita akan salah, pola kekristenan kita tidak akan salah, tetapi bila kita akan ambil pola kekristenan yang baik seturut firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini, ya. Biar kiranya Roh Kudus senantiasa memberikan pencerahan, menuntun kepada kita, terlebih apa yang terjadi saat ini. Biar Roh Kudus senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kita. Biarlah kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada saat ini. Karena kita dituntut untuk menjadi berkat sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Banyak saat ini ya kita diteropong, kita senantiasa dinilai oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi dengan kejadian ini biarlah kita akan menjadi contoh, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sebelum kita akan akhiri ibadah online saat ini, kita akan naikkan doa syafaat ya. Kita akan naikkan doa syafaat untuk pemerintah negara kita, bangsa Indonesia yang kita cintai. Biar senantiasa Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberkati seluruh bangsa Indonesia. Terlebih biarlah Injil dapat diwartakan dimanapun berada umat Tuhan. Ya. Dan saya mohon nanti doa syafaat akan dinaikkan oleh Ibu Hana. Nah, kita akan naikkan satu pujian, yaitu kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukur dalam kasih-Mu yang mulia. Dan syukur padamu. Sekali lagi kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan padamu. Syukur dalam kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Syukur, haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Oleh karena kasih anugerah kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur kalau pada saat sore hari ini Engkau masih memperkenan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang hidup. Engkau memberikan kekuatan agar supaya kami dapat belajar Tuhan. Bagaimana kami seharusnya menjadi orang Kristen, pengikut-pengikut-Mu Kristus. Hidup ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada beberapa hal Tuhan Yesus, pola bagaimana kami harus menjadi orang-orang Tuhan Yesus yang mengikuti-Mu Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, jadikanlah kami Tuhan orang Kristen yang dapat bertumbuh. Jadikan kami orang-orang Kristen yang dapat terus berakar, berbuah Tuhan.
memiliki pola kehidupan Tuhan Yesus seperti Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Baik seperti emas, kami yang mengembangkan Tuhan Yesus talenta kami Tuhan. Kami hidup seperti domba Tuhan. Kami Tuhan boleh ada, Tuhan Yesus tidak ada, tidak hanya di pelataran-Mu saja Tuhan. Tapi kami boleh berada di dalam bait-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Jadikan kami seperti 5 darah yang bijaksana Tuhan. Kami boleh senantiasa mempersiapkan diri kami menyongsong hadirnya mempelai laki-laki. Karena saat-Mu tak seorang pun Tuhan Yesus yang dapat mengetahuinya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah Tuhan Yesus saat ini yang terjadi di bangsa kami, di kota kami mungkin Tuhan Yesus. Berikanlah kami kekuatan untuk terus dan terus Tuhan Yesus. Kami boleh berada di dalam kekuatan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami, sanggupkan kami Tuhan. Untuk kami terus dan terus berdiri teguh di dalam pengharapan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kehidupan kami dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan yang sungguh sangat berharga dalam kehidupan ini Tuhan. Dapat membawa kami lebih jauh lagi Tuhan, mengenal pribadi-Mu yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Di samping itu Tuhan Yesus, berikanlah kami hikmat marifat akal budi dari surgawi Tuhan. Agar supaya kami tetap beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai pada saat sore hari ini menyampaikan firman-Mu. Tetapi kuasa-Mu akan terus melawat kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Dari Marabaya malapetaka Tuhan Yesus, haleluya, penguasa-penguasa udara Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, tutup bungkus dengan kuasa roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih lanjut di dalam pelayanannya, keluarganya dengan kekuatan kuasa roh-Mu yang semakin lagi Tuhan Yesus. Menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan keluarga besar di Ontorjo ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tutup bungkus kehidupan kami dari kanak-kanak sampai usia lanjut Tuhan. Hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dengan kekuatan kuasa roh kudus-Mu Tuhan. Kemanapun kaki kami melangkah Tuhan, Engkau menyertai Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berada di perlindungan-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mohon, kami minta seluruh doa kami ini Tuhan. Di dalam kuasa nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, selanjutnya kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Ya. Bapa yang di dalam surga, bersyukur terima kasih Tuhan pada saat ini. Walaupun di saat yang begitu mencekam, tetapi kami tetap dapat bersekutu. Walaupun kami tidak bertatap muka, tetapi dengan alat yang begitu sudah memadai Tuhan, kami dapat mengikuti secara online Tuhan. Hamba percaya Tuhan tidak mengurangi semangat kami untuk senantiasa Tuhan mendekatkan diri kepada Engkau ya Bapa. Biar dengan kejadian ini Tuhan kami semakin erat dengan Engkau. Kami semakin dekat kepada Engkau, walaupun kami di rumah, dimanapun kami berada, bila kami bergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk kami duduk Tuhan berdoa kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya di dalam doa itu kami akan mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Terlebih perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Tuhan semua yang kami sudah terima firman-Mu.
memberkati juga hamba-Mu yang sudah Tuhan menyampaikan firman-Mu. Bilang Kau pakai hamba-Mu di mana Tuhan percayakan untuk membalakan sidang jemaat. Tuhan domba-domba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menangkan banyak jiwa, juga memberkati di dalam keluarganya Bapa, sidang jemaatnya Bapa. Terima kasih. Juga Tuhan hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di Ontorojo, dimanapun berada Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu Tuhan, yang Engkau lindungi, Engkau sertai Tuhan, dan Engkau luputkan dari segala mara bahaya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan akan memberkati Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati di dalam segala pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati di dalam usaha-Mu. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Biar apapun yang umat-Mu Tuhan buat akan berhasil. Tuhan memberkati dengan berlimpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di lemah berkat dari Allah Bapa, yaitu kasih anugerah, damai sejahtera sukacita, serta di dalam kasih sayang Tuhan Yesus melimpah di dalam hidup-Mu, beserta kuat kuasa Roh Kudus melindungi dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.